Nanti setelahnya Mauizah Hasan dari Habib Bahar. Tolong jangan bubar dahulu. Dan juga kita tutup dengan doa biar keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi, semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepadanya Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, padanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia, Mudirul Majlis, Muassisul Majlis Al-Anwar Habib Zain bin Taufik Al-Aidid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, saudara saya, guru kita yang mulia Sayyidina Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beserta kepada seluruh para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa lama. Malam hari ini saya ada 6 tempat, ini tempat yang kedua, sedikit tetapi insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani, yang dimana itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, wa anna afdalal layali lailatu maulidi syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama dari Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau berkata malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Sudah tentu lahirnya Nabi lebih agung, lebih mulia daripada turunnya malaikat. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan maulid Nabi, lahirnya Nabi, adanya Nabi, itu adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya. Oleh karenanya, Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna, begitu luhur. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung,
Karena padamulah lahir makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak Hul Makkah, tidak Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Al-Quran. Kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammad, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita bergembira untuk berbahagia dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangankan kita umat Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Mimpi bisa dipakai dalam fadailul a'mal, sama seperti hadis dhaif, bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang disiksa, diazab oleh Allah dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin, dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas nanya, "Hei Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Dari jari-jarimu keluar air." Apa jawab Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, budakku Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Aku senang, aku gembira dengan kabar tersebut, sehingga aku merdekakan Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, karena kegembiraanku yang sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu an, beliau berkata, itu Abu Lahab yang jelas-jelas celaka dalam Al-Quran, yang jelas-jelas masuk neraka, tapi karena bergembira dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yang mengikuti ajaran Nabi, yang dalam hati kita hidup Nabi Muhammad? Maka bagaimana kalau kita bergembira seumur hidupnya kita, setiap nafasnya kita, dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Saudara-saudara, yang suruh kamu berbahagia dengan lahirnya Nabi, yang suruh kamu bergembira dengan lahirnya Nabi, yang suruh bukan ustadz, bukan. Yang suruh bukan Habib Zain, yang suruh bukan Bahar bin Smith, yang suruh bukan ustadz, bukan kiai, bukan Habib, bukan al-imam, bukan mustahid, bukan al-imam al-madahib al-arba, bukan nabi, bukan tabi'in, bukan tabi'in tabi'in, bukan sahabat, bukan malaikat, bukan rasul, bukan. Yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul la wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan anugerah dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, kami para habaib, tafsir-tafsir semua kami baca, tapi yang paling kami pegang teguh itu tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Karena bagi para habaib, ummahatuddin arba'ah, pokok-pokok ilmu agama itu ada 4. Fil hadis, Bukhari Muslim. Dalam ilmu hadis, kitab Bukhari Muslim. Fit tafsir, dalam kitab tafsir, yaitu kitab Ma'alimut Tanzil yang dikarang oleh Al-Imam Baghawi. Fil fikih, Minhajul Talibin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Fil ragaib, dalam ilmu tasawuf, Ihya Ulumuddin li Sayyidina Imam Ghazali. Nah, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan ay fadluhu al-Qur'an wa rahmatuhu al-Islam.
Anugerah Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Sebagian ulama yang lain berpendapat karunia Allah paling besar adalah ilmu. Salah satunya pendapat Al-Imam Abdullah bin Abbas. Sebagian ulama yang lain berkata karunia Allah paling besar adalah akal. Li'annal aqal manba'ul ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Terus rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur, yakni tafsir bil ma'thurnya Al-Imam As-Suyuti. Tafsir bil ma'thur itu ada dua. Tafsir itu ada dua. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur itu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Dalam tafsir Al-Imam As-Suyuti dijelaskan bahwasanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu Al-Quran dan akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Islam, dan dengan adanya dan dengan lahirnya Nabi sebagai rahmat Allah yang paling besar, maka hendaklah kita bergembira. Kita duduk di sini untuk mengungkapkan kegembiraan kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Seluruh alam jagat raya bergembira. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa, batu-batu bergembira dengan lahirnya Nabi.